Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rauf Putra Gunawan. Dan di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang IP address dan juga subnetting. IP address terbagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang IP versi 4. IP versi 4 berjumlah 32 bit. IP versi 4 ini memiliki 4 octet, yaitu x.x.x.x, yang dimana setiap x ini adalah angka. Angkanya itu adalah dari 0 sampai 255. Tidak bisa lebih dan tidak bisa juga kurang. Contohnya di sini kita mempunyai IP 192.168.1.1. Sebenarnya IP-nya tidak harus selalu ini. Yang penting dari 0 sampai 255. Tapi di sini kita menggunakan 192.168.1.1 saja. Dan teman-teman, untuk cara penulisan IP address yang benar itu adalah menggunakan /24. Nah, apa sih /24 itu? /24 adalah prefix. Prefix ini fungsinya sebagai total IP yang bisa dipakai. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya, /24 ini adalah prefix yang fungsinya itu total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan belajar yang namanya subnetting. Di subnetting ini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, untuk mencari total IP ini sebenarnya ada dua rumus, yang mudah dan yang susah. Yang susah itu menggunakan biner, teman-teman, yang angkanya itu 010101. Ya, begitulah. Tapi kali ini kita akan menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan cara 32 dikurang prefix. 32 ini dari mana sih? 32 ini kita dapat dari IPv4 yang berjumlah 32 bit ini. Nah, setelah itu kita tulis 32 dikurang prefixnya adalah 24 sama dengan 8. Setelah itu kita pangkatkan 2 pangkat 8. Kenapa 2 pangkat? Karena ini sudah paten dari sananya, harus 2 pangkat 8 ini kita dapat dari 32 dikurang 24 yang hasilnya adalah 8. 2 pangkat 8 hasilnya adalah 256. Jadi total IP yang bisa dipakai itu dari 0 sampai 255. Dan selanjutnya kita akan mencari subnet mask dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita sudah mencari total IP dari prefix 24, yaitu 0 sampai 255 total IP yang bisa dipakai. Sekarang kita akan mencari subnet mask. Sebelumnya saya ingin beritahu dulu kalau Cisco itu
menggunakan konfigurasi subnet mask. Winbox itu menggunakan konfigurasi prefix, dan Windows itu menggunakan konfigurasi subnet mask juga. Nah, jadi subnet mask dan prefix itu sama ya teman-teman. Langsung saja ke rumusnya. Kita tulis 256, yaitu hasil dari 0 sampai 255 total IP yang bisa dipakai, yaitu 256. Lalu dikurang 256 juga yang didapatkan dari 2 pangkat 8, hasilnya sama dengan 256. 256 dikurang 256 sama dengan 0. Dan untuk penulisan subnet mask itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi yang diganti itu hanya ujungnya saja. Jika 256 dikurangi 256 sama dengan 0, maka subnet mask yang digantinya hanya yang ujungnya saja dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari IP network. Nah, IP network ini adalah IP awal atau IP terkecil dari total IP yang bisa dipakai. Di sini IP networknya adalah 0. Dan IP broadcast itu adalah IP terbesar dari total IP yang bisa dipakai. Di sini IP broadcastnya itu adalah 255. Untuk mencari IP range itu adalah IP sesudah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu 1 sampai 254. Selanjutnya kita memiliki IP 172.168.5.1/26. Teman-teman bisa untuk mencoba menyelesaikan soal ini dan mencari total IP subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range, dan lain-lain sebelum selanjutnya saya akan membahasnya. Oke teman-teman, jadi dari IP address ini kita akan mencoba mencari tahu bersama-sama total IP-nya, subnet mask-nya, IP network, IP broadcast, dan juga IP range-nya. Untuk mencari total IP, rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu 32 dikurangi prefix. Itu 32 dikurangi prefixnya adalah 26 sama dengan 6. Lalu kita bisa langsung saja 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Jadi total IP-nya adalah 64. Untuk subnet mask-nya 256 dikurang total IP, yaitu adalah 64, sama dengan 192. Untuk cara penulisan subnet mask-nya sama seperti yang tadi, yaitu 255.255.255.192. Yang dirubah hanya ujungnya saja. Untuk IP networknya di sini itu adalah 0. Dan untuk IP broadcast itu rumusnya adalah total IP dikurang 1. Di sini IP broadcast, di sini total IP-nya itu adalah 64 dikurang 1, yaitu 63. Jadi IP broadcast-nya adalah 63. Dan untuk mencari IP range, caranya itu adalah IP sesudah IP network, yaitu 1,
dan juga IP sebelum IP broadcast, yaitu 62. Jadi IP range-nya itu adalah 1 sampai 62. Oke, jadi begitu teman-teman total IP subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range dari IP address ini. Semoga teman-teman bisa paham, dan jika teman-teman masih belum paham, kita akan mencoba mengerjakan satu soal lagi. IP address-nya itu adalah 10.10.10.50/27. Jadi ini soalnya ya teman-teman, bisa teman-teman coba kerjakan dulu sebelum selanjutnya saya akan membahasnya. Oke teman-teman, kita akan langsung bahas saja soalnya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu total IP subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range-nya. Total IP kita langsung saja masukkan 32 dikurangi prefixnya itu 27, hasilnya sama dengan 5. Lalu kita masukkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi total IP-nya itu adalah 32. Untuk subnet masknya juga kita langsung masukkan saja 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Langsung saja kita masukkan untuk subnet masknya 224. Untuk IP networknya pastinya 0, dan untuk IP broadcastnya itu adalah total IP kurang 1. 32 dikurang 1 hasilnya adalah 31. Tapi teman-teman bisa kita lihat pada IP address ini host ID-nya itu 50. Tapi di sini total IP yang bisa dipakai itu hanya 32 dan tidak mencapai 50. Nah, di sini kita akan belajar blok subnet, yaitu kita akan menambah blok subnet kedua. Kan ini adalah blok subnet pertama yang hanya mencapai total IP yang bisa dipakainya itu adalah 32. Di blok kedua ini kita tuliskan IP networknya itu adalah 32, dan untuk IP broadcastnya itu adalah 32 ditambah 32 hasilnya adalah 64, dan 64 dikurang 1 itu hasilnya 63. Nah, jadi 50 ini masuknya pada blok subnet kedua, tidak masuk ke blok subnet pertama. Nah, jika misalkan kita ubah soalnya IP-nya menjadi 10.10.10.70/27, host ID 70 ini tidak masuk pada blok subnet pertama maupun blok subnet kedua, maka kita tambah lagi blok subnet ketiga. Itu kita taruh IP networknya itu 64, dan untuk IP broadcastnya itu adalah 64 ditambah 32 hasilnya 96, dan 96 dikurang 1 hasilnya itu adalah 95. Jadi IP broadcastnya itu adalah 95. Nah, dan untuk IP range nya sendiri kita langsung saja ke blok subnet yang ketiga ini, karena host ID pada IP address ini adalah 70, yang mana itu berada di blok subnet ketiga. Jadi kita langsung tuliskan saja IP range itu adalah IP sudah IP network, yaitu 65 sampai IP sebelum IP broadcast, yaitu 94. Jadi seperti itu teman-teman. Oh ya, satu lagi hal yang perlu kalian tahu, itu setiap blok subnet ini tidak bisa saling komunikasi.
Misalkan kita mempunyai komputer A. Komputer A ini adalah memiliki IP 10 misalkan. Lalu komputer B berada pada blok subnet kedua, sedangkan komputer A berada pada blok subnet yang pertama, maka itu tidak akan bisa untuk berkomunikasi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang konsep IP address ini. Semoga teman-teman bisa paham, dan untuk selanjutnya saya akan membahas tentang IP publik dan IP privat. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang IP address dan juga subnetting, kali ini kita akan membahas tentang IP publik dan IP private ya. Jadi IP publik adalah IP yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Contohnya di sini kita punya youtube.com yang memiliki IP 10.10.10.10. Nah, ini adalah contoh IP yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Contohnya di sekolah ataupun bisa juga di rumah. Nah, dan IP privat adalah IP yang hanya bisa diakses oleh satu device saja dan hanya bisa diakses di satu tempat, tidak bisa dimanapun. Contohnya di sini kita mempunyai IP 192.168.1.1. Ini adalah contoh IP private atau bisa juga disebut sebagai IP lokal. Oke teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan tentang IP publik dan IP privat dari saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep router dan konsep switch. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang konsep switch dan juga konsep router. Oke, kita mulai dari konsep switch terlebih dahulu. Switch berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu blok net, dalam satu blok subnet. Contohnya seperti ini. Kita punya PC1 yang terhubung pada switch, anggaplah, dan PC2 yang juga terhubung pada switch. Lalu kita punya PC3 di bawahnya yang juga tersambung pada switch. Kita tulis PC3, lalu kita berikan IP address pada PC1, misalkan 192.168.1.1. Itu adalah IP PC yang ke-1. Untuk IP PC2 kita berikan IP 192.168.1.2. Dan untuk PC3 juga sama, kita berikan IP address itu 192.168.1.3. Oke, jadi seperti ini konsep dari switch. Jadi PC1 dan PC2, PC3 bisa saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi karena mereka berada dalam satu blok subnet yang sama. Kita anggaplah di IP address ini prefixnya itu
adalah /7, yang dimana total IP-nya itu adalah 32 IP yang bisa dipakai. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep router. Jadi, router berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Untuk contoh konsep router ini kita bisa copy saja yang di atas, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Kita ke bawah kanan, lalu contoh konsepnya itu seperti ini ya. Ada kabel dari switch yang menghubungkan ke router, teman-teman. Oke, nanti dari router ada kabel lagi yang menghubungkan ke PC keempat. Oke, anggaplah seperti itu, ke PC 4, yang dimana PC 4 ini IP addressnya itu adalah 192.168.1.70 misalkan, karena sudah berada di blok subnet yang berbeda. Nah, seperti ini. Jadi di sini PC 4 yang berbeda blok subnet dengan PC 1, PC 2, dan PC 3 bisa saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi karena adanya router ini. Jadi misalkan jika PC 4 ingin mengirim pesan ke PC 2, itu akan tersambung karena ada router yang dapat menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, mungkin segitu saja konsep tentang router dan switch yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan coba praktek switch dan router. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba praktek switch menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama kita taruh komputer 1, lalu komputer 2 buah komputer saja sudah cukup. Lalu kita tambahkan switch. Nah, lalu kita sambungkan dari komputer 1 ke switch, dan kita sambungkan juga dari komputer 2 ke switch. Nah, setelah itu kita akan coba memasangkan IP address di kedua komputer ini. Caranya itu kalian klik komputer 1, lalu pilih desktop, lalu kalian klik di IP configuration. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan IP address-nya. Di sini saya memilih menggunakan IP address dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya, yaitu 10.10.10.10. Kita klik enter. Di sini subnet masknya juga kita menggunakan yang sama seperti pembahasan sebelumnya, yaitu 255.255.255. Maaf, ujungnya kita ganti menggunakan 224 seperti pada IP address yang pernah dibahas sebelumnya. Lalu kita klik enter, lalu kita X saja. Nah, di komputer kedua kita masukkan IP address juga menggunakan IP 10.10.10.11. Enter. Subnet masknya kita ganti jadi 255, 255 dan 224.
enter, dan kita selanjutnya akan menghubungkan dua komputer ini menggunakan command prompt. Bagaimana caranya? Begini caranya. Jadi teman-teman bisa klik pada komputer 1. Di bagian desktop ini teman-teman pilih yang command prompt, lalu bisa ketikkan saja ping IP dari komputer kedua, yaitu 10.10.10.11. Lalu kita klik enter dan kita tunggu. Nah, ini tandanya sudah berhasil karena 0% loss. Ada cara agar kita bisa mengecek apakah komputer 1 dan komputer 2 ini sudah berhasil terhubung atau tidak. Caranya itu teman-teman bisa memencet tombol yang gambar surat ini, lalu klik di komputer 1, lalu teman-teman klik lagi di komputer 2. Nah, maka hasilnya sudah terlihat bahwa komputer 1 dan komputer 2 berhasil tersambung. Selanjutnya kita akan mencoba membuat topologi switch ini menggunakan blok subnet yang berbeda. Oke teman-teman, kita akan membuat lagi untuk ruangan yang kedua dengan blok subnet yang berbeda. Di sini kita taruh 3 laptop, misalkan, lalu kita tambahkan switch, lalu kita hubungkan menggunakan kabel dari PC3 ke switch, dari PC4 ke switch, dan dari PC5 ke switch. Nah, setelah itu kita masukkan IP address untuk ketiga komputer ini. Pertama di komputer 3 kita ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP 10.10.10 dengan blok subnet yang berbeda, misalkan 34. Subnet masknya juga kita ganti jadi 255.254, enter. Oke, lalu di PC4 kita ganti juga 10.10.10.35, enter. Kita ganti subnet masknya 255.255 dan 224, enter. Oke, kita masukkan IP address di PC5 untuk desktop, IP configuration, lalu kita ketik IP-nya 336, enter. Subnet masknya kita ganti lagi 255.255.24, enter. Nah, sekarang kita bisa langsung mengecek apakah PC3, PC4, dan PC5 ini saling terhubung atau tidak. Kita klik tombol surat ini, lalu kita coba dari PC3 ke PC4 terlebih dahulu dan successful. Kita coba lagi dari PC4 ke PC5, successful. Lalu kita coba dari PC5 ke PC3 dan hasilnya successful juga. Nah, kita coba dari PC4 ke PC3, successful. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan praktek router. Oke, jadi sekarang kita akan praktek router. Pertama teman-teman bisa ke network device, lalu ke router, dan bisa dipilih
mau router yang mana. Tapi di sini saya menggunakan router yang paling kanan. Kita taruh, lalu langsung konekkan saja dari switch ke router, dari router ke switch. Oke. Nah, di sini ada tulisan FA00, FA01. Cara untuk memunculkan tulisannya, teman-teman bisa pergi ke options, lalu ke preference, lalu teman-teman bisa checklist di yang tulisan always show port labels in logical workspace. Bisa kita lihat, apabila tidak di checklist, maka tulisan FA yang seperti itunya hilang. Tapi apabila kita checklist, maka tulisan FA 0100 yaitu akan muncul. Nah, FA00, FA01 itu disebut dengan interface, teman-teman. Oke, jadi karena ini sudah tersambung dengan router, teman-teman bisa buka, klik di routernya, lalu ke menu config, dan di sini ada opsi Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 01. Kita ke Fast Ethernet 00 terlebih dahulu, lalu kita nyalakan ininya di checklist, tanda on-nya. Tanda sudah menyala itu di sini sudah hijau ya teman-teman, dan jika belum menyala itu masih merah. Nah, untuk yang Fast Ethernet 2, Fast Ethernet 01, kita nyalakan juga checklist dan sudah hijau. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan IP di sini. Untuk Fast Ethernet 00 masuknya ke blok subnet yang pertama. Kita langsung saja masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.1. Enter. Dan untuk subnet masknya kita ganti juga 255, 255 dan 224. Oke. Nah, teman-teman, yang di sini itu disebutnya adalah IP gateway untuk menyambungkan ke routernya. Nah, sekarang untuk yang Fast Ethernet 01 kita masukkan juga IP address-nya, itu 10.10.10.3. Enter, dan subnet masknya langsung terisi. Oke. Sekarang jika sudah diisi IP gateway-nya, kita masukkan IP gateway ini ke tiap-tiap komputer yang ada di sini. Misalkan blok subnet 1 yaitu FA00, maka kita masukkan IP gateway 10.10.10.1. Caranya begini, kita masuk pada desktop, lalu pilih IP configuration, dan di sini ada default gateway-nya. Kita langsung masukkan saja 10.10.10.1. Enter. Lalu kita masukkan juga di komputer 2, desktop, IP configuration, dan kita masukkan IP gateway-nya 10.10.1. Enter. Nah, untuk di blok subnet kedua, kita masukkan IP gateway yang ada di Fast Ethernet 01, itu 10.10.10.33. Kita masukkan pada komputer 3, IP gateway-nya 10.10.10.33. Enter. X. Kita masukkan juga pada komputer 4, IP gateway-nya 10.10.10.3.
IP gateway-nya 10.10.10.10.33. Lalu kita enter, dan sekarang kita coba untuk mengirim paket data dari blok subnet yang sama, misalkan dari PC 1 ke PC 2. Successful. Kita coba di blok subnet kedua dari PC 3 ke PC 4. Successful juga. Kita coba dari PC 4 ke PC 5. Successful juga. Kita coba dari PC 5 ke PC 3. Successful juga. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengirim paket data dari blok subnet 1 ke blok subnet 2. Kita coba saja dari PC 1 ke PC 5. Progress dan file. Kita coba lagi PC 1 ke PC 5 dan successful. Sepertinya di awal itu memang suka terjadi fail ya teman-teman. Jadi kita harus coba terus. Kita coba dari PC 2 ke PC 3. Progress, fail. Kita coba lagi PC 2 ke PC 3. Dan successful teman-teman. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 4. Progress, fail. Pastinya fail di awal-awal. Dan untuk percobaan kedua, successful. Oke teman-teman, jadi segitu saja praktek routernya, dan mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sekian dari saya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.